kue 8 jam itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan 8 jam itu kita hidupnya 24 jam dalam sehari, kita bagi 3, misalkan 8 jam itu untuk kita mencari nafkah, 8 jam lagi untuk kita beristirahat, dan 8 jam lagi itu untuk kita beribadah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena 8 jam itu dari cara pembuatannya baik itu sudah susah-susah gampang. Kenapa susah-susah gampang? Kita kan pada saat zaman dahulu itu mau punya panci yang besar atau dandang besar itu sulit. Cuman itu kalau zaman dulu itu cuman dimakan oleh para raja atau para petinggi lah. Kalau sekarang minimal kalau kami dari dusun, dari desa ini minimal itu kepala desa yang bisa menikmati kue 8 jam itu. Ya kalau untuk 8 jam sendiri memang bikinnya harus 8 jam. Itu yang pertama, karena memang kalau kurang dari 8 jam warnanya beda, teksturnya beda. Zaman dulu kan kita memang pakai apa itu namanya, pakai plastik penutup. Seiring zaman sekarang sudah dimodernkan. Jadi sudah kita bikin untuk tutup loyangnya sendiri kita bikin dari seng. Jadi memang 8 jam ini susah gampang. Kenapa? Karena kalau kita tidak teliti, namanya telur, bahan dasarnya itu kadang-kadang dia kempes. Tidak seperti yang kita inginkan, karena memang 8 jam ini tekstur sama aromanya memang khas. Dia padat, sedikit bersarang, karena memang dari kita pengukusannya selama 8 jam cukup lama. Jadi saat kita menambahkan air ke dalam dandang, itu kadang-kadang tercampur dengan yang di loyang. Itu yang bikin kue itu bersarang. Tapi sekarang alhamdulillah, karena memang sudah dibikin agak sedikit modern dari kukusannya, jadi kita tidak menambahkan air sama sekali selama 8 jam. Jadi 8 jam ini cuman ada di hari-hari besar untuk di Palembang sendiri, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau upacara-upacara adat seperti nikahan itu. Itu cuman di momen-momen itu yang bisa kita temui ke 8 jam. Ya kalau untuk sekarang alhamdulillah 8 jam bisa dinikmati setiap saat kalau di toko kita. Jadi kalau dari luar kota mereka tidak mau tahu kue lain, tapi yang ditanya itu selalu 8 jam. Contoh waktu Asian Games kita kewalahan itu untuk pemesanan, karena setiap atlet cuma tahunya di 8 jam. Jadi kalau memang dari luar kota, dari jauh-jauh yang ditanya pasti 8 jam, bukan kue yang lain. Karena 8 jam itu punya ciri khas dan aroma tersendiri. Jadi memang dari tekstur kuenya beda. Kenapa dia memang beda? Dia warnanya coklat tua tapi tidak pahit, memang tidak coklat dan memang tidak dikasih coklat. Itu karena lamanya pengukusan bikin warnanya itu beda. Jadi warnanya warna coklat tua. Karena memang 8 jam itu ciri khas kita. Jadi belum lebaran namanya kalau memang belum ada kue 8 jam. Jadi di setiap meja, di setiap rumah itu untuk masyarakat Palembang itu wajib ada. Ya, seperti misalkan juga kita nikahan, itu hantaran, itu kalau tidak ada kue 8 jam itu kita kurang dianggap, kurang ada harga diri istilahnya. Jadi kue 8 jam itu melambangkan harga diri juga untuk orang Palembang. Identik dan memang sangat khas di kita, karena 8 jam cuman ada di Palembang.
salah satu itu ada dari Kanada, itu cucunya dari Bapak Habib Yasin. Jadi dia jauh-jauh dari negara Kanada ke Palembang, ke Indonesia, cuma nak nyari 8 jam. Jadi sang dokter itu ahli jiwa, itu buka Google, ternyata di Google ada toko Bunda Raya menjual kue 8 jam. Alhamdulillah mereka sangat tertarik dan mereka siap meneliti keunikan dari kue 8 jam. Jadi benar-benar 8 jam itu membawa berkah juga di toko kami. Dan memang 8 jam itu sangat unik dari aroma dan bentuk juga beda sama kue-kue yang lain. Ya kalau selama ini belum ada kesulitan karena memang setiap konsumen itu ada agent atau langganan mereka yang bawa ke luar negeri. Jadi Bunda tidak repot-repot, cuman kirim ke Jakarta. Dari Jakarta mereka sudah ada orang-orang yang akan mengurus keluar masuk kue Palembang. Alhamdulillah kita sudah mengindonesiakan kue 8 jam, siap-siap untuk kita ke luar negeri juga. Untuk 8 jam ini berbahan dasarnya kan ya mungkin bukan rahasia umum lagi untuk orang Palembang, itu pakai telur. Kalau zaman dulu telur bebek, tapi sekarang kita memilih telur ayam karena memang kalau telur bebek sangat banyak kolesterol. Jadi telur bebek sama gula pasir sama susu, sedikit mentega cair sama tepung terigu. Jadi cukup simple. Jadi bahannya dijadikan satu. Mungkin nanti kita akan praktekkan cara pembuatannya. Itu langsung dikukus. Cuman repotnya memang harus kita setiap jam harus melihat kadar air sama posisi kue. Karena dia naik turun karena telur yang dikukus sama 8 jam. Jadi repotnya setiap jam harus buka dandang kalau bahasa Palembang. Itu. Alhamdulillah sekarang anak-anak berawal dari hobi Bunda, turun ke anak juga hobi, dan mereka sudah menghayati, sudah menghafal bagaimana kita siap untuk menjaga namanya kuliner Palembang. Ya tapi insya Allah dengan dijalani dengan cinta, dengan khas Palembang ini, ya kita tidak akan punah karena peminat ini sangat banyak. Ya regenerasi tetap. Anak-anak alhamdulillah kita akan buka juga beberapa cabang di luar kota. Jadi kita sudah siap. Ya untuk selama ini alhamdulillah pemerintah sangat mendukung untuk makanan khas Palembang, baik pempek maupun kue-kue basah. Jadi mereka setiap ada event, setiap acara, snacknya memang dari kita sendiri itu pakai kue-kue khas Palembang, terutama 8 jam. Dan juga mereka siap menggalakkan untuk setiap momen itu. Dan setiap Jumat itu ada ngopi bareng kue 8 jam sama kue khas Palembang. Jadi untuk selama ini pemerintah sangat berperan penting untuk usaha yang kami jalani sekarang. Jadi benar-benar kalau untuk Lebaran ini
kita itu memang kewalahan untuk permintaan 8 jam. Karena 8 jam itu punya ciri khas dan aroma tersendiri. Jadi memang dari tekstur kuenya beda. Kenapa dia ngomong beda? Dia warnanya coklat tua tapi tidak pahit, memang tidak coklat dan memang tidak dikasih coklat. Itu karena lamanya pengukusan bikin warnanya itu beda. Jadi warnanya warna coklat tua. Jadi kue 8 jam sekarang memang ramai peminatnya dan memang kalau dari luar kota itu sangat jadi utama yang dituju itu kue 8 jam. Bunda tetap melestarikan dengan resep-resep lama, tapi sekarang beriring waktu Bunda inovasi lagi. Jadi di sini ada kue 8 jam rasa kopi, rasa teh, itu kita bikin sekarang karena untuk terus berinovasi 8 jam jangan sampai ada kebosanan itu untuk konsumen. Kalau perbedaan mak subah sama 8 jam, kalau mak subah itu dipanggang, kalau 8 jam dikukus, tapi bahannya sama. Nah bedanya kalau 8 jam kan lama, 8 jam dikukusnya. Lah kalau mak subah sebentar, paling-paling 1 jam dipanggangnya. Ya itu bedanya, kalau 8 jam itu tidak dilapis, langsung dimasak satu loyang, tapi kalau mak subah dilapis demi selapis selama 16 lapisan. Rasa beda. Karena memang ada yang dikukus, ada yang dipanggang. Beda. Dan juga sekarang kalau mak subah sudah mulai diinovasi dengan rasa keju itu. Ya zaman dulu itu memang guyonan itu kalau Bunda tahu memang spontanitas dari yang masak kue. Jadi si ibu ini, emak ini punya anak namanya Subah. Nah jadi istilahnya di kampung itu si ibu ini rajin masak di dapur, Cak Bunda lah barangkali ya. Nah, jadi masak apa? Mak kau itu bahasa kita di Palembang. Itu nah masak si Subah. Ya, jadi kan mak Subah. Jadi mak Subah itu sebenarnya itu kata dari anak, nama anak sama Cak Bunda Raya. Jadi mak Subah itu cuman guyonan istilahnya. Iya kalau kue mak subah ini sama kayak 8 jam. Memang orang tahu tuh di luar kota itu 8 jam mak subah, 8 jam mak subah. Memang setiap momen itu mak subah ada seperti nikahan, hantaran nikahan, hari raya, hari-hari besar ataupun upacara adat. Itu pasti ada kue mak subah. Karena kue rajo itu namanya kalau zaman dulu. Karena memang setiap orang Palembang itu di mejanya harus ada mak subah. Ya alhamdulillah sekarang bukan orang Palembang baik, Bunda sudah mengindonesiakan. Alhamdulillah rata-rata setiap provinsi sudah tahu dengan mak subah.
Dia hampir sama dengan 8 jam, cuman maksubah ini dipanggang. Jadi misalkan telur kalau Bunda pakai 30 butir, dicampur dengan gula pasir. Kalau resep asli 1 kilo. Karena zaman dulu pengawetnya cuma di gula. Semakin banyak gula pasir, semakin awet kuenya. Tapi sekarang karena alhamdulillah beriring waktu kita udah punya kulkas, jadi gula cukup dikasih 400 sampai 500 gram atau setengah kilo. Susunya 1 kaleng, sama vanili bubuk itu untuk menghilangkan bau amis telur, sama tepung terigu dan mentega yang dicairkan. Itu sebanyak 250 gram. Sudah dikocok jadi satu bahannya, baru dipanggang selapis demi selapis. Alhamdulillah untuk maksubah sama kayak 8 jam, jadi peminatnya cukup banyak. Orang belum tahu kue yang lain, tapi yang mereka ngerti cuman 8 jam sama maksubah. Jadi bukan di Palembang, baik yang senang maksubah dari seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, alhamdulillah sudah ngerti dengan kelezatan kue maksubah. Ya, alhamdulillah Bunda sudah beberapa kali mengadakan latbar atau latihan bareng. Kita masak-masak dari kantor ke kantor pemerintahan, ke SD-SD. Jadi tetap melestarikan, dan juga sekarang Bunda pakai inovasi. Jadi maksubah misalkan kita jadikan makjola. Jadi maksubah dipadu padankan dengan kojo sama lapis legit jadi makjola. Jadi maksubah tetap jadi oncaknya untuk kue Palembang. Contoh Bunda kenapa inovasi dengan Mas Bro. Mas Bro itu maksubah brownies. Maksubah yang tradisional banget Palembang, cuman ada di Palembang, itu disatukan dengan brownies yang memang sudah dunia yang punya. Jadi kita naik kelas itu judulnya untuk Mas Bro itu. Sama, alhamdulillah sekarang bule-bule pada makan Mas Bro, nak nyebutnya juga enak, Mas Bro Bun. Jadi Mas Bro itu maksubah brownies, sekarang kita udah naik level. Jadi maksubah ini diangkat dengan jalan yang lain, alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus, dan maksubah tetap tidak akan dirubah resepnya sedikit pun. Untuk khusus maksubah sama 8 jam itu beda. Jadi kalau kue lain misal cuma 100-200, tapi kalau untuk maksubah sama 8 jam bisa 500 ke atas untuk khusus maksubah. Karena maksubah ini cantik, bisa dikombinasi dengan kacang almond, bisa dikombinasi dengan keju, dengan coklat. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini sama Idul Fitri ini untuk tahun ini 2020 ini cukup banyak sekali antusias masyarakat untuk kue maksubah sama 8 jam. Itu sudah mencapai untuk ini 400-an khusus kue maksubah. Iya, jadi setiap lebaran itu terutama bulan puasa kayak seperti ini, mereka itu udah antusias untuk memesan kue di Bunda Raya. Jadi mereka tidak akan ngomong ini lebaran kalau belum ada di meja mereka itu kue maksubah sama 8 jam.